Pagi itu, di sebuah rumah sederhana di Pekalongan, saya duduk berhadapan dengan Pak Suyono, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang terdengar sepele, tapi ternyata sangat mengganggu aktivitas hariannya. "Dok, saya tiap hari makan buah. Pagi makan pisang, siang semangka, malam segelas jus jeruk. Tapi kok kaki saya makin berat ya? Baru naik tangga sedikit, lutut saya bunyi krek. Betis terasa kesemutan, dan langkah jadi pelan." Saya menatap wajahnya yang terlihat sehat, bahkan lebih segar dibanding banyak pasien seusianya. Tapi keluhan beliau bukan hal sepele, bukan hanya kelelahan biasa, melainkan sinyal dari tubuh yang sudah mulai memberi peringatan halus. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah Anda mengalami hal serupa? Semakin rajin makan buah, tapi tubuh justru terasa lesu, lutut makin kaku, pergelangan kaki terasa sedikit bengkak di sore hari? Jika iya, bisa jadi penyebabnya bukan pada usia, melainkan pada jenis buah yang Anda pilih. Selama ini, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa buah adalah sahabat terbaik untuk kesehatan. Dan memang benar, banyak buah mengandung vitamin, serat, dan antioksidan. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi merespons makanan seperti dulu. Enzim lambung berubah, kecepatan penyerapan menurun, dan jaringan sendi lebih sensitif terhadap gula, asam, atau cairan berlebih. Itulah sebabnya, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dekat 10 jenis buah yang sering dikonsumsi setiap hari. Tapi kalau tidak dimakan dengan cara yang tepat, justru bisa menjadi beban diam-diam bagi lutut, pergelangan kaki, dan sirkulasi. Buah-buahan ini tidak harus dijauhi sepenuhnya, tapi penting untuk dikenali dan dikonsumsi dengan bijak. Dan jangan khawatir, di akhir video nanti saya juga akan merekomendasikan 3 jenis buah yang sangat bersahabat bagi tubuh lansia, menyehatkan, ringan dicerna, dan bisa menjadi penolong setiap langkah agar tetap ringan dan stabil. Karena di masa tua, setiap hal kecil yang masuk ke tubuh bisa menjadi penentu besar bagi kenyamanan hidup. Mari kita mulai perjalanan ini, dari satu potong buah menuju satu langkah yang lebih ringan setiap hari. Saya masih ingat dengan jelas wajah Ibu Aminah, seorang lansia berusia 69 tahun yang datang ke ruang praktik dengan keluhan yang terdengar ringan, tapi cukup menyita perhatian. "Dok, saya setiap pagi makan pisang. Katanya bagus untuk pencernaan dan jantung. Tapi kok justru setelah makan pisang, saya sering merasa lemas, kadang kepala ringan, dan kaki seperti tak bertenaga." Saya yakin banyak Bapak Ibu juga memiliki kebiasaan serupa. Pisang memang terlihat sempurna untuk lansia. Teksturnya lembut, mudah dicerna, manisnya alami, dan cepat mengenyangkan. Tapi justru karena itulah, pisang juga bisa menjadi pemicu gangguan tenaga jika dikonsumsi dengan cara yang kurang tepat. Pisang matang mengandung jenis karbohidrat yang cepat diserap tubuh. Begitu masuk ke dalam perut yang masih kosong, kandungan gulanya langsung menaikkan kadar glukosa darah. Tubuh merespons dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan kadar gula. Tapi karena proses ini terlalu cepat, tubuh justru mengalami penurunan drastis kadar gula, dan itu yang membuat badan terasa lemas, kaki gemetar, atau kepala ringan seperti mau pingsan. Kondisi ini akan lebih terasa kalau pisang dimakan sendirian sebagai satu-satunya makanan di pagi hari. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki tekanan darah rendah atau keluhan jantung, efeknya bisa makin terasa. Namun, bukan berarti pisang harus dihindari. Pisang tetap bisa jadi sahabat kesehatan, asal cara makannya tepat. Hindari makan pisang dalam keadaan perut kosong. Lebih baik konsumsi setelah makan utama, atau kombinasikan dengan sumber serat seperti oatmeal, chia seed, atau roti gandum agar penyerapan gula melambat. Dengan cara ini, pisang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menjaga tenaga tetap stabil sepanjang hari. Pernah suatu siang yang terik, saya mampir ke rumah seorang sahabat lama yang kini berusia 70 tahun. Di meja tamunya sudah ada semangka merah segar, baru dikeluarkan dari kulkas dan masih dingin. "Ayo dok, ini semangka dari kebun belakang. Manis, segar, cocok banget siang-siang begini," katanya sambil tersenyum. Memang tak bisa dipungkiri, semangka adalah salah satu buah paling menyenangkan bagi lansia. Rasanya ringan, tidak asam, mudah dikunyah meski gigi sudah lemah, dan sangat membantu menghilangkan haus. Banyak orang mengira karena semangka tinggi air dan rendah kalori, jadi aman dimakan sebanyak mungkin tanpa khawatir. Tapi apakah benar demikian? Yang perlu Bapak Ibu tahu, semangka punya indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, meskipun kandungan gulanya alami, tapi tubuh menyerapnya dengan sangat cepat.
Bagi lansia yang metabolisme sudah melambat, lonjakan gula darah ini dapat memicu ketidakseimbangan cairan. Tubuh merespons dengan menahan air, terutama di bagian bawah tubuh, pergelangan kaki, betis, atau telapak kaki. Inilah penyebab kaki terasa berat, sulit diangkat, atau harus dipijat setiap sore. Belum lagi kebiasaan makan semangka saat perut kosong atau langsung dari kulkas yang bisa bikin pencernaan terganggu dan aliran darah jadi lambat. Solusinya bukan dengan menghindari semangka, melainkan membatasi dan mengatur waktu konsumsinya. Cobalah makan hanya setelah makan utama. Batasi jumlahnya menjadi 2-3 potong kecil dan biarkan pada suhu ruang sebelum disantap. Dengan begitu, kesegaran semangka tetap bisa dinikmati tanpa membuat langkah kaki menjadi berat di sore hari. Pagi hari, banyak lansia yang mulai harinya dengan segelas jus jeruk. Rasanya menyegarkan, memberikan semangat, dan dipercaya mampu melancarkan pencernaan. Kalau pagi belum minum jeruk, rasanya ada yang kurang, Dok. Begitu kata Pak Hadi, 66 tahun, yang saya temui beberapa bulan lalu. Namun, belakangan ia mulai mengeluhkan lutut yang terasa kaku setiap kali bangun tidur, meskipun tidak ada riwayat cedera atau radang sendi sebelumnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa kandungan asam sitrat dalam jeruk bisa berdampak berbeda pada tubuh lansia. Di usia muda, asam ini membantu penyerapan mineral dan menjaga keasaman lambung tetap seimbang. Tapi seiring waktu, lapisan pelindung lambung menipis dan tulang rawan di sekitar sendi menjadi lebih rentan. Ketika tubuh menerima asupan asam berlebih dari jus jeruk, terutama saat perut masih kosong, reaksi yang muncul bisa berupa nyeri ringan di lutut, perasaan berat di pergelangan kaki, atau sendi terasa kaku beberapa jam setelahnya. Jeruk memang kaya vitamin C, tapi buat lansia, cara dan waktu makannya jauh lebih penting daripada sekadar kandungan gizinya. Jika dikonsumsi dalam bentuk jus kemasan atau ditambah gula, efek iritasinya bisa lebih besar, apalagi jika tubuh sudah memiliki masalah metabolik seperti diabetes atau rematik. Saran saya sederhana, hindari minum jus jeruk saat perut masih kosong, dan jangan mengonsumsinya ketika tubuh sedang kelelahan atau lutut sedang nyeri. Bila ingin tetap menikmatinya, minumlah setelah makan pagi, dalam bentuk jeruk segar yang diperas sendiri tanpa tambahan gula. Tubuh Anda akan lebih mudah menerimanya, dan sendi pun akan berterima kasih diam-diam. Beberapa waktu lalu, saya menerima telepon dari seorang pasien lansia bernama Bu Marni, 67 tahun. Beliau bertanya dengan suara ragu, "Dok, kenapa ya? Setiap habis makan nanas, besok paginya lutut saya nyeri, padahal saya cuma makan beberapa potong saja." Pertanyaan seperti ini cukup sering saya dengar, dan jawabannya berkaitan langsung dengan cara tubuh lansia memproses zat tertentu dalam makanan. Nanas memang dikenal sebagai buah yang membantu pencernaan berkat enzim bromelain di dalamnya. Zat ini membantu memecah protein dalam makanan dan mengurangi rasa kembung. Tapi pada usia lanjut, bromelain yang masuk dalam jumlah besar bisa menumpuk dan memicu iritasi jaringan lunak, terutama di sekitar sendi lutut, pergelangan kaki, atau tumit. Lebih dari itu, kandungan asam dan gula alami dalam nanas juga dapat meningkatkan sensitivitas pembuluh darah kecil di sekitar sendi. Akibatnya bisa muncul bengkak ringan, nyeri atau sendi kaku beberapa jam setelah makan, dan sering disangka hanya karena capek atau cuaca. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah interaksi antara nanas dan obat-obatan, terutama obat pengencer darah atau antiinflamasi. Nanas dapat memperkuat efek obat tersebut, yang dalam beberapa kasus bisa menyebabkan memar ringan atau sendi terasa ngilu tanpa sebab yang jelas. Namun, nanas tidak harus dihapus sepenuhnya dari menu. Kuncinya adalah mengatur porsi dan waktu konsumsi. Makanlah hanya beberapa potong kecil setelah makan utama, jangan saat perut kosong, dan hindari mencampurnya dengan buah asam lain seperti jeruk atau apel hijau. Dengan cara ini, nanas tetap bisa menjadi teman yang baik bagi pencernaan tanpa menyakiti persendian Anda. Pagi itu, di ruang praktik, saya bertemu dengan seorang ibu berusia 70 tahun yang tampak sehat dan ceria. Namun beliau menyampaikan keluhan yang agak unik. "Dok, saya sering makan apel hijau tiap sore, tapi kok akhir-akhir ini perut saya sering begah dan leher saya terasa tegang setelah makan?" Apel hijau memang sering dianggap buah sehat, gula rendah, serat tinggi, dan rasanya segar. Banyak lansia memilihnya karena ingin menjaga kadar gula darah atau berat badan. Tapi kenyataannya, apel hijau tidak selalu ramah terhadap tubuh lansia, terutama jika dikonsumsi tanpa penyesuaian.
Buah ini mengandung asam malat dalam kadar cukup tinggi, yaitu sejenis asam organik yang pada tubuh muda bisa membantu mempercepat regenerasi sel. Namun pada lansia, dinding lambung sudah menipis, gerakan usus melambat, dan kepekaan terhadap asam meningkat. Itulah sebabnya setelah makan apel hijau, perut bisa terasa penuh, lambung kembung, atau bahkan muncul rasa nyeri ringan di ulu hati. Bukan cuma itu, tekstur apel hijau yang keras dan padat juga bisa jadi tantangan. Bagi lansia yang sudah mulai kehilangan kekuatan gigi atau yang memiliki masalah pada otot rahang, menggigit apel dapat menimbulkan tekanan berlebihan. Kalau terlalu sering, bisa bikin nyeri di rahang, leher tegang, atau terasa nggak nyaman di bahu. Untuk tetap bisa menikmati apel tanpa mengganggu tubuh, saya sarankan mengukus apel hingga lunak, lalu menyajikannya dengan sedikit kayu manis atau oat. Cara ini bukan cuma bikin apel lebih mudah dicerna, tapi juga jadi camilan hangat yang menenangkan. Pas banget buat sore hari dan ritme tubuh lansia. Siapa yang tidak punya kenangan dengan mangga? Aroma manisnya saat matang di pohon, rasa lembutnya yang meleleh di lidah, seringkali mengingatkan kita pada halaman rumah masa kecil atau momen kebersamaan keluarga. Tak heran bila banyak lansia menjadikan mangga sebagai buah favorit, terutama di siang hari saat cuaca panas. Namun, semakin matang mangga, semakin tinggi pula kandungan gulanya. Satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung hingga 40 gram gula alami, angka yang cukup besar, terutama bagi tubuh lansia yang sudah tidak seefisien dulu dalam mengatur gula darah. Saat dikonsumsi, gula tersebut cepat masuk ke aliran darah dan memicu tubuh melepaskan insulin. Sayangnya, pada usia lanjut, respons sel terhadap insulin menurun, sehingga gula darah cenderung melonjak lebih lama sebelum akhirnya turun kembali. Dampaknya bukan cuma rasa lelah habis makan, tapi juga bisa muncul radang ringan di sendi, terutama di lutut, mata kaki, dan pergelangan. Saya pernah mendampingi seorang pasien lansia yang berkata, "Dok, saya makan mangga siang, tapi sorenya lutut saya berat sekali, seperti habis jalan jauh." Itu bukan kebetulan, melainkan respons tubuh terhadap lonjakan gula yang diam-diam menimbulkan retensi cairan dan nyeri ringan. Bukan berarti mangga harus dihindari, yang penting adalah mengatur porsinya. Konsumsilah hanya sepertiga buah per kali makan, jangan saat perut kosong, dan kombinasikan dengan makanan berserat atau berprotein ringan seperti chia seed, oat, atau seiris telur rebus. Dengan begitu, kelezatan mangga tetap bisa dinikmati, tanpa menyakiti kaki yang telah setia menopang kita sepanjang hidup. Beberapa waktu lalu, saya menemui Pak Wiryo, 74 tahun, yang datang dengan keluhan pencernaan. "Perut saya kembung terus, Dok. Sudah 3 hari tidak bisa buang air besar," ujarnya pelan. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa hari terakhir, beliau hampir tiap sore ngemil salak. "Soalnya enak, Dok. Nggak asam, renyah dan nggak bikin gula naik," tambahnya. Salak memang menjadi buah favorit bagi banyak lansia. Rasanya manis lembut, tidak berair berlebihan, dan ukurannya pas untuk dinikmati satu-satu saat duduk santai. Tapi justru karena terlalu nyaman dimakan, salak seringkali dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, tanpa disadari. Yang jarang diketahui adalah bahwa salak mengandung tanin, yaitu senyawa alami yang dapat memperlambat gerakan usus. Bagi tubuh lansia yang memang sudah mengalami perlambatan metabolisme, efek ini bisa memperburuk sembelit. Terlebih lagi jika salak dikonsumsi tanpa cukup cairan atau tidak diimbangi dengan serat larut dari buah lain. Tak sedikit orang tua yang berpikir bahwa karena salak bukan buah asam dan tidak terlalu manis, maka aman dikonsumsi setiap hari. Padahal, kalau nggak tahu cara kerja salak di tubuh, buah ini bisa bikin perut keras, BAB nggak lancar, bahkan terasa nggak enak di perut bagian bawah. Bukan berarti salak harus dihindari sama sekali, namun penting untuk membatasi jumlahnya. Cukup 1 hingga 2 buah kecil, disertai air putih hangat. Kalau ingin menyeimbangkan, tambahkan buah berserat lembut seperti pepaya matang, supaya pencernaan tetap lancar dan perut nggak terbebani dari camilan kesayangan ini. Buah pir sering dianggap sebagai pilihan aman bagi lansia. Rasanya manis lembut, banyak air, tidak terlalu asam, dan mudah dikunyah. Banyak pasien saya menjadikannya sebagai pencuci mulut favorit setelah makan siang. Tapi ada yang sering luput disadari. Kalau makan pir kebanyakan, bisa bikin cairan numpuk di bagian bawah tubuh, terutama kaki dan pergelangan. Kandungan utama buah pir adalah fruktosa alami dan air. Bagi orang muda, kombinasi ini sangat membantu menghidrasi tubuh. Tapi bagi lansia, metabolisme air dan gula sudah tidak seimbang seperti dulu.
Terlalu banyak cairan dalam waktu singkat, terutama bila ginjal sudah tidak bekerja optimal, dapat menyebabkan tubuh menahan air, terutama di jaringan lunak seperti betis, mata kaki, atau telapak kaki. Saya pernah menangani seorang pasien lansia yang mengeluh kaki terasa berat dan agak bengkak tiap sore. Setelah saya tanya lebih lanjut, beliau terbiasa makan 1 buah pir besar setiap malam sebelum tidur. Tubuhnya merespons dengan menyimpan air, soalnya malam hari itu waktunya metabolisme melambat dan aliran darah juga lebih lambat ke kaki. Agar tetap bisa menikmati buah pir tanpa risiko tersembunyi, saya sarankan membatasi porsinya hingga setengah buah saja, dikonsumsi setelah makan siang, bukan malam hari. Hindari memakannya bersamaan dengan buah berair lain seperti semangka. Dan yang tak kalah penting, selalu dengarkan sinyal tubuh. Jika kaki mulai terasa berat atau bengkak, bisa jadi itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa ia sedang menyimpan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan. Di momen-momen spesial seperti Lebaran, atau saat anak cucu pulang kampung, durian seringkali menjadi buah yang dinanti. Aromanya kuat, rasanya lembut dan legit, membawa banyak kenangan manis dari masa muda. Saya tidak pernah beli durian sendiri, Dok. Tapi kalau anak bawakan, rasanya sayang kalau tidak dimakan, ujar Butini, 70 tahun. Namun, setelah makan durian di malam hari, ia mengeluhkan lutut nyeri, kaki bengkak, dan jantung berdebar menjelang tidur. Durian mengandung lemak jenuh, gula alami tinggi, dan zat seperti tiramin dan sulfur, yang kalau masuk ke tubuh lansia bisa memicu beberapa keluhan. Lemak dan gula berlebih dapat memperberat proses pencernaan, meningkatkan suhu tubuh, dan mempercepat denyut jantung. Sementara itu, tiramin dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba, terutama bila dimakan dalam kondisi tubuh lelah atau dikombinasikan dengan kopi atau teh. Di sisi lain, banyak orang tidak sadar bahwa durian juga bisa memperburuk peradangan ringan di sendi, terutama pada lutut dan pergelangan kaki. Efek panas dalam yang muncul setelah makan durian bukan hanya perasaan, tapi reaksi nyata dari tubuh terhadap beban metabolik yang meningkat. Buat lansia yang punya riwayat darah tinggi atau kolesterol, sebaiknya lebih hati-hati. Tentu saja, durian tidak harus dihindari sepenuhnya. Kalau ingin menikmatinya, cukup 100 gram sekali makan. Hindari setelah jam 6 sore, dan jangan dimakan saat tubuh sedang capek atau perut kosong. Kombinasikan dengan air kelapa muda encer untuk membantu menetralkan efek panas. Dengan langkah bijak ini, durian tetap bisa menjadi bagian dari kebahagiaan, tanpa menjadi penyebab diam-diam dari lutut yang nyeri keesokan harinya. Banyak lansia menjadikan pepaya sebagai buah andalan setiap hari. Warnanya cerah, rasanya manis lembut, mudah dikunyah, dan terkenal sebagai buah yang membantu melancarkan buang air besar. Tak sedikit pasien saya yang berkata, kalau belum makan pepaya, rasanya perut belum lega, Dok. Namun, ternyata tidak semua tubuh merespons pepaya dengan cara yang sama, terutama bila dikonsumsi berlebihan. Pepaya matang mengandung enzim papain, yaitu enzim pencernaan alami yang memang sangat baik untuk melunakkan makanan dalam lambung dan membantu gerakan usus. Tapi kalau kebanyakan, enzim papain bisa bikin usus bergerak terlalu cepat. Apalagi kalau pencernaan lansia sudah sensitif. Hasilnya bisa berupa diare ringan, rasa mulas, atau tubuh terasa lemas akibat kehilangan cairan. Saya pernah dampingi pasien lansia yang tiap pagi makan setengah buah pepaya sebagai sarapan utama. Awalnya ia merasa nyaman, tapi setelah beberapa minggu, muncul keluhan seperti perut bunyi terus, sering buang air, dan kaki terasa lemas saat siang hari. Setelah ia mulai mengurangi porsi pepaya dan menambah makanan pendamping lain, tubuhnya kembali seimbang. Untuk mendapatkan manfaat pepaya tanpa risiko, saya sarankan makan 1-2 potong kecil saja setelah makan utama. Jangan jadikan pepaya sebagai satu-satunya makanan, apalagi dikonsumsi saat perut masih kosong. Bisa juga dikombinasikan dengan oat atau susu rendah lemak supaya pencernaan tetap seimbang. Pepaya memang ramah untuk lambung, tapi seperti semua hal dalam hidup, yang terlalu banyak, meski baik, tetap bisa membawa ketidakseimbangan. Dengarkan tubuh Anda dan beri ia apa yang cukup, bukan apa yang berlebihan. Setelah membahas cukup panjang tentang berbagai buah yang perlu kita waspadai, saya ingin menenangkan hati Bapak Ibu. Tidak semua buah itu harus dijauhi. Justru di alam ini, masih banyak pilihan yang benar-benar ramah bagi tubuh kita di usia senja. Saya sering bilang ke pasien, kalau ingin tetap nikmati manisnya buah, pilih yang benar-benar ramah untuk sendi dan aliran darah. Ada buah kecil yang sering luput dari perhatian, tapi ternyata luar biasa manfaatnya untuk lutut dan pergelangan kaki, yaitu blueberry.
Walaupun ukurannya mungil, tapi kandungan antosianin di dalamnya bisa membantu meredakan nyeri dan peradangan di sendi. Tidak heran, beberapa lansia yang rutin mengonsumsinya merasa lutut lebih ringan, tidak lagi kaku seperti dulu. Kalau Bapak Ibu cari buah yang lembut, nggak asam, dan bisa bikin kenyang tanpa bikin berat badan, alpukat bisa jadi pilihan yang pas. Lemak sehat di dalamnya membantu menjaga kestabilan gula darah dan mendukung fleksibilitas otot serta pembuluh darah. Saya pribadi sering menyarankan alpukat sebagai camilan sore, apalagi bagi mereka yang punya riwayat tekanan darah tinggi atau mudah lelah saat berjalan. Dan jangan lupakan pepaya yang matang sedang, bukan yang terlalu lembek, tapi juga bukan yang masih keras. Enzim papain alami dalam pepaya bikin buah ini jadi sahabat baik untuk pencernaan lansia. Saat perut kita terasa nyaman, sendi pun lebih ringan, sirkulasi darah mengalir lebih lancar. Tapi tentu saja, semuanya harus dikonsumsi secukupnya setelah makan utama, bukan sebagai makanan tunggal. Buah yang tepat, dimakan dengan bijak, bisa jadi penolong diam-diam. Tidak hanya memberi rasa manis di mulut, tapi juga membantu menjaga langkah kita tetap stabil dan ringan dari hari ke hari. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bahas bersama 10 jenis buah yang perlu dikonsumsi dengan bijak, ditambah 3 buah yang bersahabat dengan tubuh lansia, saya ingin ajak Bapak Ibu tarik napas sejenak dan dengarkan apa yang tubuh sedang coba sampaikan. Di usia ini, tubuh kita tidak lagi memberi sinyal dengan keras. Ia berbicara pelan, lewat kaki yang terasa berat setelah makan, lewat lutut yang diam-diam mulai nyeri, atau lewat rasa lemas yang datang entah dari mana. Dan seringkali, sinyal itu muncul bukan karena usia, tapi karena kita belum benar-benar mengenali apa yang tubuh butuhkan. Selama ini, banyak yang percaya bahwa semua buah itu sehat, dan memang benar. Tapi cara tubuh kita memproses setiap jenis buah berubah seiring waktu. Yang dulu terasa segar, kini mungkin membuat pencernaan tidak nyaman. Yang dulunya memberi tenaga, kini justru membuat kaki terasa lamban. Maka, kuncinya bukan menghindari, tapi menyesuaikan. Memilih buah dengan bijak, memakannya di waktu yang tepat, dalam jumlah yang pas, dan dengan pengertian penuh. Jika setelah makan buah tertentu Bapak Ibu merasa tubuh tidak enak, itu bukan kebetulan. Itu sinyal lembut dari tubuh kita sendiri. Dengarkan, catat, ubah sedikit demi sedikit. Karena saat kita mulai peduli, tubuh akan menunjukkan cara untuk pulih dan berjalan ringan kembali. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya. Dari 10 buah yang kita bahas tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu makan? Apakah pernah merasa sendi atau kaki bereaksi setelahnya? Silakan tuliskan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Saya baca satu persatu, karena dari cerita Bapak Ibulah, kita bisa saling belajar dan menemukan cara hidup sehat yang lebih baik. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar setiap pekan kami bisa terus menemani Bapak Ibu dengan video yang ringan, penuh ilmu, dan dekat di hati. Karena masa tua bukan akhir, justru awal dari cara baru untuk merawat diri. Justru ini momen terbaik untuk mulai dengarkan tubuh dan merawatnya dengan penuh kasih.